Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Malim. Setiap hari ia mencakul sawahnya seorang diri di tengah terik matahari yang menyengat. Meski hidupnya sederhana, hatinya dipenuhi rasa sepi. Aduh, hari ini panas sekali. Mana lelah lagi. Andai aku punya istri, pasti hidup bahagia. Marim, mengapa wajahmu begitu murung, nak? Nek, bisakah aku menemukan kebahagiaan, Nek? Kebahagiaan apa yang hendak kau temukan, nak? Aku ingin seseorang yang menemaniku, Nek, yaitu seorang istri. Dengar baik-baik, Malim. Di telaga dekat sini akan turun para bidadari. Di sana mereka akan mandi dan bermain air. Jika salah satu selendang mereka hilang, maka mereka tak akan bisa kembali ke kayangan. Benarkah itu, Nek? Nyata atau tidak, hanya yang berani yang mencoba yang akan tahu. Tapi ingat satu hal ini, Malim. Jika kau sakiti hatinya, maka ia akan meninggalkanmu. Di tepi telaga yang jernih, turunlah 3 bidadari dari kayangan, putri bungsu dan 2 kakaknya. Mereka bermain air, tertawa, dan menikmati damainya bumi. Dari balik pepohonan, Malim mengintip dengan jantung berdebar. Teringat ucapan nenek kebayan, jika selendangnya disembunyikan, ia takkan bisa kembali. Dengan langkah ragu, ia pun mengambil salah satu selendang sang putri. Selesai bermain air di telaga yang jernih, putri bungsu menoleh ke sekeliling dan terkejut melihat 2 kakaknya sudah tidak ada di sana. Ia panik dan segera bergegas hendak mengambil selendangnya untuk pulang. Namun, betapa kagetnya ia saat mendapati selendang itu telah hilang. Dengan cemas, ia mulai mencarinya ke segala arah, menyibak dedaunan, batu, dan rerumputan di tepi telaga. Namun, tetap tak juga ditemukan. Saat hampir putus asa, Malim datang mendekat dan bertanya lembut, "Ada apa, wahai putri?" Dengan suara pelan, putri bungsu menjawab bahwa selendangnya hilang. Malim pun segera menawarkan bantuan dan mereka mencari bersama hingga matahari hampir tenggelam. Namun hasilnya tetap sama. Melihat putri bungsu yang sedih dan kelelahan, Malim menawarkan untuk tinggal bersamanya sampai selendang putri bungsu ditemukan. Putri bungsu terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan, menerima tawaran itu dengan harapan selendangnya suatu hari akan kembali ditemukan. Malim, Ada apa, Putri? Malim, sepertinya aku memang ditakdirkan untuk tinggal di bumi. Apakah kamu yakin, Putri? Sangat yakin. Dan sekarang, bisakah kau ajari aku untuk bertahan hidup di bumi? Baiklah, kita sekarang. Hari demi hari berlalu, putri bungsu mulai terbiasa dengan kehidupan di bumi. Ia membantu Malim di rumah kecil mereka. Dari pagi hingga senja, mereka saling menatap dengan senyum yang tulus. Waktu berjalan dan tanpa disadari, cinta mereka tumbuh semakin dalam. Namun seiring waktu, godaan dunia mulai datang perlahan. Di pasar,
Malim berkenalan dengan para penjudi yang menggoda dengan janji keberuntungan dan uang cepat. Awalnya ia menolak, namun rasa penasaran tumbuh di hatinya. Hingga pada akhirnya ia terjerumus dalam permainan judi yang membuatnya lupa pada janji dan cinta sejatinya. Suatu hari di siang itu, rumah tampak tenang. Putri bungsu sedang membereskan kamar. Saat membuka peti di sudut ruangan, matanya tertuju pada sehelai kain berkilau lembut. Ia terdiam lama, lalu wajahnya berubah sedih. Ia menggenggam selendang itu erat, lalu cepat memakaikannya dan berjalan keluar dengan langkah tergesa. Malim menjatuhkan barang bawaannya dan mengejarnya dengan wajah penuh cemas. Berhenti, manusia tidak boleh masuk ke tempat ini. Hanya manusia yang berhati tuluslah yang berada di tempat ini. Biarkan aku masuk. Aku ingin berjumpa dengan Tuan Putri. Ada apa ini ribut-ribut? Apakah dia manusia yang mengambil selendangmu, Putri? Benar kakak, dia Malim, dia yang sudah mengambil selendangku. Apa tujuanmu ke sini, Malin? Tujuanku sini hanya ingin minta maaf kepada Putri Bungsu dan ingin bertemu dengan dirinya. Menyesal Tuan Putri, atas perbuatanku ini aku minta maaf. Bisakah kamu kembali bersama aku ke bumi ini? Kamu benar-benar menyesali semua perbuatanmu, Malin? Putri bungsu, apakah kamu memaafkannya? Apakah kamu bersedia ikut dengannya ke bumi lagi, Putri? Kalau dia benar-benar meminta maaf dan menyesali perbuatannya, baiklah, aku akan ikut dengannya ke bumi lagi. Malim dan sang putri bungsu saling menggenggam tangan, menatap satu sama lain dengan senyum yang tulus. Angin berhembus lembut, membawa rasa damai di hati mereka. Kini keduanya hidup bahagia bersama, penuh cinta dan ketenangan di bawah langit yang cerah dan tenang.